Nah, di 2023 tuh tadi kan 19,38 triliun. 2022 banyak banget lebihnya. Berutangnya kebanyakan berarti itu. Karena ternyata memang di 2022 itu pendapatannya melampaui target. Nah, sementara berutang sudah terlanjur sehingga ada sisa lebih pembiayaan 130, sebelumnya 97. Nah, ini 2020 ini lebih ngeri lagi nih. Karena dikira akan banyak kebutuhan selama Covid, pemerintah sudah merencanakan utang yang banyak, sudah menerbitkan SBN, terima nih. Ternyata pengeluarannya tidak sebesar yang diperkirakan sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sampai 245 triliun. Tapi melihat tahun-tahun ini juga selalu silvanya kebesaran, itu berarti memang ada masalah dalam perencanaan. Mestinya DPR harus lebih lagi serius nih, karena ini menyangkut duit ratusan triliun yang diberi ruang baru untuk penggunaannya. Nah, ini mestinya kan ada pembicaraan publik yang lebih luas ya. Jangan sampai nanti kalau sakit itu merembet-rembet kemana-mana. Salam cerdas. Kali ini saya akan melakukan assessment atau analisis umum tentang satu topik yang kebetulan juga menjadi pembicaraan, pemberitaan beberapa hari ini, yaitu tentang saldo anggaran lebih. Nah, saldo anggaran lebih yang disingkat dengan SAL ini selama 1 minggu terakhir ini menjadi salah satu pembicaraan di media terkait dengan dana SAL tadi bisa dipinjamkan pemerintah kepada 1 BUMN, 2 BUMD, 3 pemerintah daerah, 4 badan hukum lainnya. Ya, badan hukum lainnya ini macam-macam ya, yang memang badan hukum yang badan yang dibuat oleh pemerintah tapi tidak BUMN, macam itu ya. Nah, lalu kita jadi pengen tahu lebih jauh apa sih SAL itu, karena SAL ini termasuk satu topik yang tidak terlampau banyak ya di pemberitaan media. Silahkan diketik di mesin pencarian. Padahal SAL itu adalah salah satu komponen penting dalam keuangan pemerintah. Apa itu SAL? SAL itu sebenarnya akumulasi neto dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran. Ada singkatannya juga, SAL tadi singkatan saldo anggaran lebih. Kalau sisa lebih pembiayaan anggaran disebut silva, kalau kurang disebut sikva. Tapi karena memang kecenderungannya kita itu mengalami silva, maka memang yang paling tercatat itu silva. Kita nyaris tidak pernah sikva ya dalam 10-15 tahun terakhir. Jadi kita pastikan dulu nih, silva itu adalah tahun ke tahun, jadi arus setahun, sedangkan SAL itu adalah posisi akumulasinya. Jadi beda ya, SAL itu jadi nama sebuah istilah di keuangan negara yang menunjukkan salah satu jenis aset kekayaan pemerintah. Ya kalau kita di rumah tangga, ya kayak berangkas gitu, ada berangkas. Pokoknya sisa duit dari tahun ke tahun terkumpul di situ. Tentu dikurangi dengan pemakaian, kan kadang dipakai juga. Selama ini penggunaan SAL ini sebagai penerimaan pembiayaan APBN. Jadi maksudnya SAL itu tadi kan berangkas nih, mau dipakai di APBN tahun tertentu. Misalnya tahun 2025 ini mau dipakai sebagian dari isi berangkas itu harus ditetapkan dulu dalam undang-undang. Jadi nggak bisa nih kurang duit ambil di sana, nggak boleh. Tapi harus ada dulu penetapannya di undang-undang APBN. Berarti kan sudah sepersetujuan DPR. Misal mau dipakai nanti 50 triliun itu di state dulu. Berarti penetapannya sebelum 2025 kan? Nanti 2025 berjalan baru dipakai dia. Nah, selama tahun berjalan, nah misalnya 2024 ini masih berjalan nih. Lalu dana SAL tadi selain yang sudah ditetapkan di APBN boleh nggak dipakai? Menurut peraturan yang sedang berlaku, itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan kas temporer pemerintah. Kan tadi berangkas. Nah, pemerintah itu bayar gaji, beli barang, apa kan dapat duit dari PNBP, dari pajak, dari penerimaan bukan pajak. Bisa ada sedikit persoalan cash flow kan? Ini penerimaan sudah tapi belum berbentuk kas, atau ada tagihan yang sudah tercatat tapi belum diterima dan seterusnya. Sementara ada juga yang harus segera dibayarkan, arus kas lah. Itu bisa. Selama ini itu dipakai itu kas temporernya pemerintah. Bisa juga untuk stabilisasi ya. Jadi ya ada konteks dipakai untuk menstabilkan cash flow pemerintah lah dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian tentang silpa dan sikpa itu kan hanya bisa diketahui secara persis ketika setahun berjalan. Kalau sekarang misalnya 30 November, itu secara catatan sudah ada silpa tuh sekitar 10 triliun. Tadi saya baru lihat angkanya, tapi belum bersifat final, itu masih nunggu nanti sampai 31 Desember. Nanti ada diberitahu bahwa ini pendapatan belanja lalu ada silpa.
informasi yang baru final adalah SAL yang 31 Desember tahun lalu. Jadi SAL itu kan berangkas tadi ya, saya ulangi. Itu ada 459,50 triliun. Dari mana kita tahu? Kita diberitahu oleh laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK. Gitu dulu gambarannya SAL ini dan Silva ya. Ada duit di berangkas, sisa duitnya tadi 459,50 triliun. Itu bagaimana sih ngitungnya kok bisa begitu? Nah, pertamanya dulu 1 Januari 2023. Berarti realisasi 2022 maksudnya. Nanti di 2022-2023 itu berapa sisa lebihnya itu dimasukkan untuk menambahkan isi berangkas. Kok bisa? Padahal kita kan defisit. Mengapa bisa ada Silva? Netizen mungkin secara umum memahaminya anggaran kita tuh banyakkan belanja daripada pendapatan, mengapa bisa ada sisa lebih? Makanya bukan disebut sisa lebih anggaran, tetapi sisa lebih pembiayaan anggaran. Apa maksudnya? Saya kasih contoh ilustratif yang angkanya angka hipotetis ya. Pemerintah merencanakan belanja 3.500 triliun. Lalu sudah diperkirakan waktu ditetapkan ya setahun sebelumnya itu pendapatan akan 3.000, berarti kan selisih 500 triliun tuh defisitnya. Anggap aja tidak ada investasi ya. Maka pemerintah butuh pembiayaan sebesar 500 triliun agar untuk menutupi defisit. Nah, karena beda dengan rumah tangga, barangkali rumah tangga sederhana kan kalau ngutang dia kalau sudah mau habis atau sudah habis baru ngutang. Kalau ini enggak. Karena menyangkut mekanisme pendapatan, belanja, pencarian utangnya kan ada lelang macam-macam lah. Maka tidak urusan dengan 3.000 dan 3.500. Skema untuk ngutang ini sudah diatur selama 12 bulan. Meskipun nanti ada yang bisa direm ketika melihat realisasi pendapatan dan belanja ya. Atau sedikit ditingkatkan. Tapi secara umum sudah ada rencananya. Setelah perjalanan, ternyata umpama nih 3.000-nya terpenuhi. Tetapi ternyata belanjanya nggak habis, hanya 3.400. Berarti kurangnya kan hanya 400. Sementara berutangnya terlanjur 500. Maka ada Silva 100 triliun. Itu kira-kira ya. Nah, secara umum lebih sering Silva, biarpun defisit. Mengapa? Karena mekanismenya sedemikian rupa, pemerintah cenderung berutang lebih dulu sebelum terjadinya kebutuhan. Nah, mau kita lihat ininya, model laporannya. Dan itu harus dilaporkan karena untuk mencegah moral hajat dan sebagainya, serta memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam LKPP, selain melaporkan realisasi pendapatan dan belanja, pemerintah harus melaporkan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, SAL ya. Nah, sebagaimana dilihat di layar ini, pada tahun 2023 awal berarti 1 Januarinya ya, yang memindahkan dari Desember 2022. Nilainya kurang lebih 478,96 triliun. Di 1 Januari 2023 yang dilaporkan ini. Yang 2024 belum dilaporkan ya. Selama perjalanannya, penggunaannya ada. Sudah ditetapkan APBN 2023, bukan yang 2024 ya. Ditetapkan dipakai 35 triliun untuk pembiayaan. Pembiayaan APBN itu terutama adalah berutang. Nah, ini selain utang, ada duit di berangkas, ambil nih 35 triliun. Jadi supaya berutangnya harusnya 435 cuma 400 misalnya. Nah, 35 sudah direalisasi sesuai dengan rencana realisasi serupa. Pada tahun berjalan 2023, seperti penjelasan saya tadi, ternyata ada sisa lebih pembiayaan anggaran. Jangan confuse dengan bahwa anggarannya defisit, karena kan berutang dilakukan. Utangnya sedikit lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Sehingga sisa lebih 19,38 triliun. Saya anggap aja 19 triliun lah. Berarti tadi saldo awal dikurangi penggunaan, ditambahi sisa lebih tahun berjalan. Nah, tetapi karena pembukuan SAL ini sedikit rumit, ya ada akuntansi, meskipun ada aturan pertanggungjawabannya, itu ada penyesuaian. Karena ternyata dari SAL-SAL yang dilaporkan selama tahun lalu ditambah tahun berjalan ini ada selisih kurs, maka ada sifatnya penyesuaian. Lalu didapatlah saldo real, karena ada pemeriksaan fisik nih jadinya, yang 31 Desember sebanyak 459,5 triliun. Jadi saldo awal dikurangi penggunaan, ditambahi Silva, disesuaikan dengan pemeriksaan. Ada selisih-selisih apa? Ya ini belum tentu menambahi, bisa mengurangi. Dalam hal ini ternyata sedikit mengurangi, tahun lalu malah menambahi. Dapatlah angka 459,5 triliun per 31 Desember 2023. Kita belum tahu nih, 2024 ini berarti nanti
Kita lihat berapa-berapanya. Nah, sebelum sampai ke 2024, kita lihat ini bahwa berdasarkan data, inilah sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Bukan salnya ya, yang silvanya. Nah, di 2023 itu tadi kan 19,38 triliun. 2022 banyak banget lebihnya. Berutangnya kebanyakan berarti itu. Karena ternyata memang di 2022 itu pendapatannya melampaui target. Nah, sementara berutang sudah terlanjur sehingga ada sisa lebih pembiayaan. 130 sebelumnya 97. Nah, ini 2020 ini lebih ngeri lagi nih. 245,60 triliun. Masuk akal sih dalam konteks masuk akal, tapi dalam konteks pemeriksaan ya saya tidak tahu BPK bagaimana. Kita juga tidak terlalu banyak komunikasi publik yang cermat tentang hal ini, karena dikira akan banyak kebutuhan selama COVID, pemerintah sudah merencanakan utang yang banyak, sudah menerbitkan SBN, terima nih, ternyata pengeluarannya tidak sebesar yang diperkirakan, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sampai 245 triliun. Buat para pengamat fiskal yang lebih tajam, kadang ini salah satu kritik kepada pengelolaan APBN. Ini gimana? Karena kalau sisa lebih itu kebanyakan menunjukkan perencanaan tidak cukup akurat. Nah, mungkin pemerintah beralasan, oh ini kan tahun COVID. Tapi melihat tahun-tahun ini juga selalu silvanya kebesaran, itu berarti memang ada masalah dalam perencanaan. Buat yang mengkritik ya. Nah, sebelumnya sisa lebih itu normally lah 20-an triliun ya, stabil. Lalu bagaimana saldonya? Nah kan saldonya jadi bertambah. Tapi ada penggunaan loh, jangan lupa. Ini posisi terkini. Jadi saldonya bertambah karena diakumulasi. Nah tadi kalau data tentang penggunaan ini, penggunaan sebagai penerimaan pembiayaan. Ada tahun-tahun yang nggak dipakai. 14, 15, 17, 18, 22. Nah 2024 ini rencananya dipakai. Tapi kita belum lihat laporannya. Nanti nunggu selesai. Nah, jadi tadi silpa menambahi, penggunaan mengurangi, saldonya adalah perhitungan dari dua itu ditambah dengan soal penyesuaian. Penyesuaian tidak saya jelaskan, sangat teknis ya. Nah ini lihat bahwa 2024 ini ngerogoh berangkas banyak ini rencananya Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, pemerintah lah dalam hal ini. Sampai kemarin 30 November APBN kita kayaknya ini belum terlihat. Sebenarnya bagus kalau nggak dipakai supaya pemerintahan Prabowo 2025 punya peluang, tapi harus ngerubah APBN dulu untuk memakai ini. Jadi ini lihat ya, ini duit berangkas yang dipakai. Nah, saya kasihkan juga gambaran yang lebih rinci dari perhitungan SAL tadi, yang tadi umum. Nah, perhitungan SAL itu saldo awal dari 2023, pindahan dari 2022 31 Desember. Ini 1 Januari 478,96 triliun. Digunakan 35 triliun 2023 ya. Lalu ada silva di tahun 2023 19,38 triliun menambahi, maka totalnya 463 triliun. Nah, ada penyesuaian, di situ ada koreksi silva, selisih kurs, koreksi kasbun. Kasbun ini kas benda umum negara fisik ya, miliaran itu nilainya. Jadi memang ya ini lazim, tentu ada bukti-bukti keuangannya ya. Jadi selisih antara perhitungan dengan fisik gitu kan, ada koreksi-koreksi itu. Koreksi kas hibah, koreksi kas badan layanan umum. Karena si SAL ini tersebar di bendara umum negara, tersebar di badan layanan umum kan berarti banyak tuh. Ada penyesuaian lain-lain yang nilainya penyesuaiannya itu lumayan itu, sekitar berapa total penyesuaian pembukuan 3,55 triliun. Ada lagi total penyesuaian perhitungan catatan. Saya tidak ingin mengatakan ini pasti benar ya, tapi ini berarti secara pembukaan benar, karena kata BPK ya wajar tanpa pengecualian, berarti dia sudah mengikuti standar pencatatannya, pengukuran pencatatannya sudah sesuai. Soal temuan atau tidak ya kita harus baca detail lagi, tapi penting, maka ada duit 459,50 triliun di akhir Desember 2023. Duit yang segitu tadi, itu rinciannya di mana saja dia. Oleh LKPP yang dilaporkan bukan tempatnya, tapi jenis kelompoknya. Nah ini penting ya, pada LKPP di tahun-tahun yang lampau, ada rincian. Misalnya dia di Bank Indonesia, di Bank Umum berapa. Kalau sekarang cenderungnya di kelompoknya. Misal, saldo anggaran lebih itu yang paling banyak adalah saldo akhir kas bendara umum negara. Jadi Menteri Keuangan itu bertindak sebagai BUN, tapi bukan sebagai menteri suatu kementerian ya. Jadi pewenang dia sebagai BUN, 342 triliun. Dan umumnya kas BUN ini adalah di Bank Indonesia. Umumnya ya, saya tidak lihat rinciannya lagi, dahulu selalu di Bank Indonesia. Nah lalu ada saldo akhir kas di KPPN ya.
perbendaharaan penerimaan gitu. Karena di dalam kas-kas yang mengelola duit negara itu ada kas penerimaan, KPPN ini ada kas pengeluaran, ada kas BUN, Bandara Umum Negara, dan seterusnya. Ada 3 yang besar itu. Lalu ada BLU. BLU itu ya Badan Layanan Umum, ya bisa rumah sakit, perguruan tinggi, karena ada catatan kasnya. Itu sebetulnya kan kalau bisa sebagiannya SAL sebenarnya, tapi masih di sana. Nah, kemudian ada juga di KL ya, tapi kecil-kecil itu, tersebar. Tapi itu harus disahkan, maksudnya ya diaudit lah. Ini penjelasan lebih rincinya. Jadi ini sama dengan yang di atas tadi, tapi rinci. Sekaligus juga kita bisa melihat, dia ada di Kas Bendahara Umum Negara, ada di KPPN, ada di Bendahara Pengeluaran, ada di BLU, ada di beberapa di kementerian lembaga. Nah, kurang lebih begitu. Lalu bagaimana itu diatur? Sebenarnya ada aturan main ya. SAL-nya sendiri disebut-sebut di Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan semacamnya. Tetapi secara lebih rinci dia diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ya. Tadi termasuk salah satunya undang-undang tadi sisa lebih tadi nggak boleh langsung dipakai di berangkas, harus ditetapkan dulu. Jadi misalnya sisa berangkas bertahun-tahun terakhir 31 Desember 2023 itu nggak boleh langsung dipakai ke 2024. Harus ditetapkan bersama DPR dulu di undang-undangnya berapa yang bisa dipakai. Pengecualiannya adalah ada aturan-aturan mainnya, boleh dipakai untuk cash flow, tidak boleh melewati 31 Desember. Beda ini kalau di keuangan daerah enggak. Jadi APBD itu sisa lebih pembiayaan anggarannya boleh langsung dipakai ke tahun berikutnya, beda aturan. Jadi sehingga tidak ada SAL di daerah ya, adanya langsung silpa yang dipakai, nanti besok membentuk silpa lagi. Jadi beda ya. Jadi ibaratnya di pemerintahan daerah itu hanya di dompet. Kalau ini diberangkaskan dulu. Nah, dulu ada aturan tahun 2013, lalu 2010 dulu, lalu ada tahun 2010 dua-duanya nih. Ada perubahannya di tahun 2013. Ini sudah nggak berlaku dua-duanya. Yang berlaku adalah tahun 2021. PMK nomor 147 tentang pengelolaan saldo anggaran lebih. Nah, kalau kita baca itu menarik ya. Saya semula juga mengira, dan nampaknya memang semula begitu saja. Semula di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun awal tentang ini, di reformasi ini, SAL itu hanya kas dan setara kas. Ya, di BI terutama, dan sedikit di Bank Umum, atau sebagiannya tersebar di BLU, ya, atau masih ditaruh di kas. Berarti kalau di kas kan sesuai dengan tempatnya dia, bisa saja sih ditaruh di bank. Berarti yang disebut adalah kasnya itu. Nah, di BI-nya yang paling besar. Tapi dari peraturan di 2021 ini penting ya, ini bulan Mei 2021. Nanti suatu saat kita kajian khusus tentang ini, diperbolehkan meski tidak melanggar undang-undang. Saya tidak ingin mengatakan begitu, karena ini PMK memperlebar bahwa bentuknya selain kas dan setara kas, ada yang berbentuk surat berharga jangka pendek ya. Jadi dia berbentuk surat berharga jangka pendek, bisa berupa surat uang jangka pendek, bisa surat obligasi jangka pendek, bisa. Jadi SAL itu bisa begitu, tidak semuanya duit. Nah, ini terkonfirmasi ketika kita lihat catatan neraca pemerintah kas dan setara kas tidak sebesar jumlah SAL. Berarti kan mayoritasnya isinya SAL itu. Ternyata jumlahnya saja masih di bawah total SAL. Berarti SAL ada bentuk lain. Ternyata dibenarkan oleh peraturan ini. Tentu kita akan bertanya-tanya, sebelum 2021 ini bagaimana aturannya? Lain kali ya kita bahas ini, tapi ini menurut saya mulai harus menjadi pembicaraan publik ini. Pengelolaan SAL ini, duitnya banyak loh tadi. Pernah 300, 400, 200, sekarang 450, duit yang besar. Jadi pengelolaannya seperti apa, nampaknya publik berhak lebih tahu lagi sebenarnya. Nah, ada peraturan baru. Peraturan baru ini sama sekali tidak berkaitan membatalkan yang sebelumnya. Ini peraturan lebih khusus saja, yaitu bahwa pemerintah sekarang duit SAL tadi, kalau dipakai untuk penerimaan pembiayaan harus di undang-undang. Tapi kalau yang bersifat temporer, dibolehkan oleh peraturan-peraturan keuangan tadi, yang sifatnya cash flow. Ternyata sekarang ditambahin nih aturan baru untuk cash flow itu. Diundangkan 27 November, saya sudah lihat tadi sebetulnya sudah ditandangin Sri Mulyani 25 Oktober, diundangkan 27 November. Itu ada kebolehan memberi pinjaman dari dana SAL. Nah, ini tata caranya. Kebolehan itu sudah diumumkan pada waktu Oktober akhir itu sudah. Nah, ini tata caranya. Saya ulangi, yang boleh dipinjamkan siapa, terus bagaimana peminjamannya. Ini aturannya itu. PMK nomor 88 tahun 2024. Saya kutipkan aja sebagiannya untuk kita mendapatkan gambaran sebetulnya maksudnya dana SAL dipakai untuk pemberian pinjaman ini seperti apa. Saya kutipkan pertimbangan PMK. Jadi kalau kita baca sebuah peraturan atau perundang-undangan kan ada konsideran menimbangnya. Nah, menimbang itu penting banget ya buat kita. Berarti ini kan latar belakangnya.
Saya ambil 3 dari 5 pertimbangan, karena yang 2-nya cuma formalitas. Bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal, Bendahara Umum Negara dapat mengoptimalkan dana saldo anggaran lebih melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia berdasarkan amanat undang-undang mengenai APBN dan APBN perubahan. Jadi ini nih satu pertimbangannya. Pertimbangan utama bahkan karena di A ya. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang mengoptimalkan duit berangkas gitu, biar berguna lah gitu. Berguna itu kan tidak harus selalu material, maksudnya imbal hasil, tapi juga memang berguna. Daripada hanya di Bank Indonesia, kira-kira begitulah. Nah ini sebetulnya harus memerlukan diskusi publik ya. Tapi tidak tahu bagaimana banyak peraturan kita tidak ada di wacana publik. Wacana publik sekurang-kurangnya para pakar ya, para ahli. Saya kalau tidak diterima juga nggak tahu ternyata ada keputusan ini. Yang kedua, bahwa optimalisasi pengelolaan dana SAL itu sebagaimana dimaksud huruf A dapat berupa pinjaman dana saldonya kepada satu BUMN atau BUMD, kemudian pemerintah dan badan hukum lainnya. Jadi 4 nih. Tetapi ada tambahan yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan nasional. Jadi nggak asal nih, nggak semua bisa minta begitu saja. Harus ada keterangan bahwa dia sedang melaksanakan apa. Saya baca di pasal-pasalnya memang harus ada keterangan. Jadi harus ada surat keterangan dia melaksanakan apa, nggak hanya minjem. Dari sisi ini ada aspek kehati-hatiannya sih, boleh kita akui secara perundang-undangan ada ini. Nah yang ketiga, dalam melaksanakan itu, Menteri Keuangan Negara selaku Bendahara Umum Negara itu harus mengacu kepada Undang-Undang tentang Perdagangan Negara, perlu mengatur tata tertib. Nah itu makanya ini PMK ini dibuat. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi PMK-nya, saya kutipkan beberapa bagian dari PMK tersebut yang paling meng-highlight lah, fokus yang mestinya publik mengetahui. Di pasal 2, BUN dapat mengoptimalkan dana SAL BUN, berarti saldo anggaran lebih Bendahara Umum Negara, ditempatkan selain di Bank Indonesia. Yang kedua, optimalisasi dana dimaksud bisa dalam bentuk pinjaman dana SAL. Jadi ini mempasalkan tadi pertimbangan tadi ya, dalam bentuk pasal. Nah, sedangkan di pasal 3-nya harus melaksanakan sebagaimana undang-undang tentang APBN atau APBN perubahan. Jadi ini yang menimbang tadi dibuat pasal-pasal. Ini penting banget ya untuk juga ukuran publik nanti. Jadi biar bagaimanapun dia nggak boleh keluar dari koridor APBN tahun bersangkutan. Nah, kalau di kanannya itu saya kutipkan pasal 4. Itu ada soal kehati-hatian, aman, mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan. Jadi pemerintah dapat nih ya remunerasi ya bunga atau yield atau apapun dari pinjamannya itu, nggak pinjaman asal saja, dan ada aspek akuntabel. Jadi pasal 5-nya itu yang berhak mendapat tadi 4 ya, BUMN, BUMD, Pemda, dan BHL. Nah yang kedua, penugasan yang dimaksud harus ada keterangannya. Nah, jadi ini menjelaskan dari pertimbangan dan berbentuk pasal-pasal. Lalu di pasal lain, beberapa ketentuan yang penting dari tata cara ini, pinjamannya bersifat kredit lain yang bersifat uncommitted. Jadi kira-kira tidak disertai dengan syarat-syarat lain. Jadi misalnya diberi untuk nggak ada. Jadi beda dengan pinjaman setahun, 2 tahun, 5 tahun ya. Kemudian masa pinjamannya itu 90 hari maksimal. Dihitung dari tanggal pencairan. Tetapi tidak boleh melewati tahun anggaran. Jadi kalau mau minjem 90 hari ya harus sebelum 31 Oktober maksudnya. Jadi bisa 90 hari selama-lamanya, tapi nggak boleh melewati batas tahun anggaran. Mengapa? Karena tadi sudah saya jelaskan di depan, penggunaan SAL yang sifatnya membuat perubahan SAL, saldo SAL, itu nggak boleh kalau nggak diundang-undang. Kalau ini kan ada temporary-nya meskipun harus sesuai dengan arah APBN. Jadi makanya ada batas itu. Dan si debitur, mau itu BUMN, mau UMD, Pemda, atau siapapun BHL tadi, harus pakai jaminan. Di sini untuk memastikan keamanan SAL. Maksudnya aturan ini ya, bisa berupa deposito, jadi nggak bisa aset, ini hanya ada 2 yang bisa jadi jaminannya, karena jangka pendek kan. Nah, deposito bisa, deposito BUMN tersebut, deposito Pemda tersebut. Nah, nilainya harus 102% dari pinjaman, 102% ditambah bunga ya. Jadi kalau mau pinjam 100 miliar ya harus 102 miliar, 102,5 miliar mungkin tambah bunga kan. Kalau dia berbentuk SBN malah harus lebih gede lagi, harus 120% SBN-nya. Mengapa? Karena deposito kan nilainya kan tidak naik turun. Kalau SBN kan harganya bisa naik turun sesuai dengan pasar. Kan itu 120%. Dari sisi ini nampak ada kehati-hatian sih, kita harus mengakui ya. Nah, maka saya tutup nih. Ini sekaligus untuk para pemirsa untuk
ikut, ya kita mau cari tahu, kita baca-baca peraturannya atau beritanya, dan mestinya DPR harus lebih lagi serius nih, karena ini menyangkut duit ratusan triliun yang diberi ruang baru untuk penggunaannya. Menurut saya penggunaan SAL secara jangka pendek dalam 1 tahun anggaran tanpa melewati akhir tahun bersangkutan selama ini adalah untuk keperluan arus kas, cash flow pemerintah pusat temporary. Nah, sekarang ada tambahan aturan yang membolehkan penggunaan, ya toh, yang sifatnya adalah seperti kita jelaskan di atas tadi. Dua-duanya penggunaan ini sebagaimana yang selama ini dilakukan untuk hal yang bersifat temporary tidak terlihat di LKPP, karena LKPP itu kondisi salnya itu kondisi akhir tahun dengan akhir tahun. Jadi kalau di akhir tahunnya itu kembali ke posisi yang tidak memperlihatkan ini nggak nampak. Tapi jangan lupa remunerasinya kelihatan. Kan ada hasil tadi, bunga kah, yield kah. Nah, ini mungkin memerlukan pembicaraan yang lebih tajam ya kita ya. Nah, meski dinyatakan memenuhi asas kehati-hatian, dan tadi sudah saya tunjukkan supaya kita fair assessment ini, pasal-pasal kehati-hatian itu ada gitu ya. Bukan hanya kata-kata kehati-hatian, tadi soal jaminannya, hanya deposito SBN, dan ada juga pasal-pasal yang tadi tidak saya tunjukkan, bagaimana waktu pembayarannya, teknik pembayarannya, pencairan dan sebagainya. Nah, tetapi saya kira yang kita harus garis bawahi dari seluruh pasal-pasal maupun di pertimbangan, ini kan sebetulnya pertimbangannya biar SAL itu lebih berdaya guna, ya. Bukan dari sisi BUMN, pemerintah daerah, BUMD atau BHL, ya. BHL itu misalnya BPJS misalnya, itu kan BHL tuh badan hukum lainnya ya. SAL ini lebih itu pertimbangannya, tetapi tersirat juga kan bahwa analisis pemerintah mungkin sudah melihat beberapa kesulitan-kesulitan di lembaga-lembaga publik yang bagaimanapun sebagian atau seluruhnya adalah milik pemerintah, itu ada potensi atau bahkan sudah terjadi sebagiannya kesulitan likuiditas sehingga dibuka ruang ini. Nah, ini mestinya kan ada pembicaraan publik yang lebih luas ya. Jangan sampai nanti kalau sakit itu merembet-rembet kemana-mana. Betul aja kehati-hatian. Nanti kalau misal jaminannya SBN kan, ya kita diambil SBN-nya. Ya benar, secara pembukuan si BUMN tersebut nggak masalah, tinggal SBN-nya disita. Tapi lihat bagaimana SBN pemerintah dan sebagainya dalam konteks likuiditas, nanti bisa saja tetap ada risiko. Maka belum lagi kalau istilahnya remunerasi. Kan ada imbal hasil berapa. Ini bagaimana penentuannya? Di PMK tidak begitu terlihat, tapi tentu ada aturan lanjutan ya. Tidak ada salahnya menurut saya DPR dan masyarakat luas yang relatif mengamati masalah ini soal SAL ini kayaknya harus lebih kita perhatikan. Dari uraian saya tadi bahkan mestinya kita meluas, bukan hanya soal SAL yang akan dipinjamkan. Ini SAL selama ini bagaimana penggunaan kas temporary tadi, dan bagaimana kondisi keamanannya jika dia tidak hanya ditaruh di Bank Indonesia tapi disebar menjadi berbagai instrumen. Karena salah satu asas penting dari pengelolaan keuangan negara itu adalah asas kehati-hatian. Asas manfaat tentu yang nomor satu ya. Bagaimana dia bermanfaat buat keuangan negara, buat seluruh masyarakat. Tapi tidak boleh melanggar asas kehati-hatian. Dan semua asas kehati-hatian pastilah melibatkan lebih dari satu pihak. Dan karena kita rakyat Indonesia, itu juga berhak atas bagaimana keuangan negara dikelola tanpa bermaksud nyinyir, tanpa bermaksud main salah-salahkan saja. Makin banyak orang yang tahu, maka kehati-hatian tetap bisa dipelihara sampai ke masa depan.